Seperti yang telah direncanakan, seratusan prajurit Majapahit di bawah pimpinan Kalangera menelusup masuk ke Plumpon lewat tepi sungai Tambak Beras. 10 orang pertama berhasil masuk, lalu mereka mengamati keadaan dan berjaga-jaga. Selanjutnya, mereka memberi tanda kepada para prajurit lainnya yang masih berada di tepi sungai untuk naik ke atas. Begitu berhasil naik, mereka menyebar ke segala penjuru. Seiring dengan perjalanan waktu, prajurit Majapahit yang masuk sudah mencapai 100-an orang. Namun, kehadiran mereka diketahui oleh 2 orang prajurit Tuban. Kedua orang itu mulai memukul kentongan yang dibawanya dan berteriak-teriak keras akan adanya penyusup yang datang. Suasana serentak menjadi kacau. Prajurit Tuban terbangun dan keluar dari tenda masing-masing dengan sempoyongan. Namun, nasib mereka naas karena disambut oleh terjangan prajurit Majapahit. Prajurit Majapahit melemparkan obor untuk memberitahu kepada pasukan Majapahit yang masih berada di sisi sungai agar segera datang membantu. Isyarat itu diketahui oleh Kepo Anebrang. Ia pun segera mengirimkan bala bantuan. Prajurit pimpinan Setan Kobar lari berhamburan menyusuri tepi sungai. Prajurit Panah Tuban tidak dapat memanah musuhnya dengan baik karena terhalang awan dan gelapnya malam. Pada mulanya, pertempuran berjalan tidak seimbang. Prajurit Majapahit yang hanya berjumlah 100-an itu dikeroyok oleh prajurit Tuban yang jumlahnya berlipat-lipat. Puluhan prajurit Majapahit tewas dan jumlah itu terus bertambah. "Ayo maju, kita rengsek mereka keluar!" teriak Tumenggung Barat ketiga. Kalangera tidak gentar menghadapi tekanan itu. "Jangan takut prajuritku, Setan Kobar telah datang!" teriak Kalangera. Tiba-tiba Setan Kobar bersama para prajuritnya datang membantu Kalangera yang mulai terdesak, dan pertempuran pun menjadi seimbang. Kepo Anebrang terus mengirimkan bala bantuan, yaitu prajurit di bawah pimpinan Buto Ngasak, Gagak Sarkara, dan Ranggawani. Pertempuran semakin dahsyat. Korban berjatuhan di kedua belah pihak. Jumlah korban semakin lama semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Fajar telah berlalu dan cahaya mentari semakin lama semakin terik. Namun, pertempuran belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Kepo Anebrang, Lembu Sora, dan Raja Wijaya mengamati jalannya pertempuran dengan penuh perhatian. Kepo Anebrang, sudah saatnya kamu kirim pasukanmu ke sisi kanan untuk memecah konsentrasi kekuatan musuh, sabda Raja Wijaya. Kepo Anebrang segera mengirimkan pasukan Tameng untuk menyeberangi sungai Tambak Beras. Gerakan prajurit Tameng itu mendapat serangan pasukan panah dari prajurit Tuban. Banyak prajurit Majapahit yang tak sampai ke seberang karena terkena panah musuh. Namun, ratusan prajurit Majapahit lainnya dapat menginjakkan kakinya di desa Plumpon. Kehadiran mereka segera disambut serangan prajurit Tuban. "Singasar Dula, kirim pasukanmu membantu. Ayo cepat!" perintah Kepo Anebrang. Prajurit pimpinan Singasar Dula bergerak maju dengan mudah karena telah mendapat jalan dari pasukan Tameng. Meskipun agak mudah, prajurit Singasar Dula masih mendapat perlawanan dari prajurit Tuban di bawah pimpinan Wulungrat dan Tumenggung Puspalaya. Pertempuran semakin berkembang ke segala penjuru desa Plumpon. Kepo Anebrang yang membawa prajurit Majapahit dalam jumlah besar dapat mengimbangi prajurit Tuban dengan leluasa. Di lain sisi,
Ronggolawe yang berada di tanah berbukit mengamati jalannya peperangan dengan penuh perhatian. Ia melihat bahwa Kebo Hanebrang terus menambah pasukan untuk merengsek pertahanan prajurit Tuban. Ia pun segera memanggil Rakrian Kagarangan. "Kagarangan, bawalah maju prajuritmu. Hadapilah Singasardula." "Siap, Gusti," jawab Rakrian Kagarangan yang diikuti oleh Wiyaganingrat. Kehadiran Rakrian Kagarangan memberi semangat prajurit Tuban yang mulai melemah. Dengan kehadiran Rakrian Kagarangan, pasukan Tuban dapat mengimbangi serangan prajurit Majapahit. Pertempuran terus berlanjut. Dentingan besi tak henti-hentinya sahut menyahut. Korban terus berjatuhan tergeletak di atas tanah dari kedua belah pihak. Dalam pertempuran itu, pertemuan Singasardula dengan Rakrian Kagarangan pun memercikkan api untuk saling menjatuhkan. Keduanya pun beradu taktik dan teknik perang untuk saling menyerang satu sama lain. Namun, dalam pertempuran itu, ternyata Kagarangan dan bala tentaranya membuat Singasardula terluka parah. Dalam keadaan yang terluka parah itu, Singasardula tetap berusaha melawan. Dengan tergopoh-gopoh, ia berniat bertempur hingga titik darah penghabisan. Gagak Sarkara telah dikomando oleh Kebo Hanebrang untuk segera membantu Singasardula dalam menghadapi Kagarangan dan para pasukannya. Maka dari itu, pertempuran pun semakin panjang dan keras. Melihat kengerian di depan matanya, Baginda pun termenung. Beliau menyadari betapa banyak korban yang akan jatuh dalam pertempuran ini. Melihat Sang Prabu gelisah, Lembu Sora segera memohon izin untuk ikut maju masuk ke gelanggang. Baginda memberi izin, kemudian mundur dan menuju ke keretanya. Pamandana dan prajuritnya ikut mundur untuk menjaga keamanan Raja Wijaya. Sementara itu, Lembu Sora diiringi oleh para prajuritnya maju ke gelanggang untuk membantu Singasardula yang terluka parah. Lembu Sora menghadapi Rakrian Kagarangan yang baru saja dapat mengalahkan Gagak Sarkara yang juga berusaha membantu Singasardula. Rakrian Kagarangan memang sangat mengerikan dalam medan pertempuran. Bagaimana tidak, dua orang menteri kuat dapat dikalahkan dengan tangan besinya. Sungguh Rakrian Kagarangan sangat menakjubkan. Tentulah semua orang mengakui kehebatannya. Lembu Sora segera mengkomando pasukannya untuk menyerang pasukan Tuban pimpinan Rakrian Kagarangan. Dalam kondisi carut-marut itu, Lembu Sora langsung bergerak menyerang Rakrian Kagarangan yang berada di depan. "Kurang ajar, kau telah melumpuhkan ketua senopatiku. Sekarang hadapilah aku," teriak Lembu Sora sambil menyerang. Namun serangan itu dapat dielakkan oleh Kagarangan. Bahkan ia masih sempat mengumpat Lembu Sora. "Sekarang giliranmu menyusul kedua orang temanmu itu, kakek tua. Sekalipun kau masih muda, aku akan mengirimmu ke alam baka. Tidak usah banyak bicara, Kagarangan." Lembu Sora lalu menyerang Kagarangan dengan sangat keras. Namun serangan itu dapat dihadapi Kagarangan yang memang terkenal tangkas dalam seni raga. Sekalipun Lembu Sora telah berhasil menyarungkan pukulan, Kagarangan tidak terluka badannya, apalagi roboh. Lembu Sora dengan pengalaman pertempuran seluas samudra tahu betul bahwa ia unggul dalam teknik bela diri. Namun ia terhalang oleh usia senja yang mulai menggerogoti dirinya. Oleh karena itu, Lembu Sora mengeluarkan senjatanya.
Dengan tak putus-putusnya, ia terus menyerang Gagarangan. Gagarangan pun mulai terdesak, dan dengan sekuat tenaga, ia berusaha menghentikan serangan Lembu Sora. Akan tetapi, pengalaman Lembu Sora setinggi Gunung Semeru tak bisa dibandingkan dengan pengalaman Ragyan Gagarangan semasa hidupnya. Dalam suatu gerakan yang sulit ditebak, Lembu Sora dapat merobek kulit Gagarangan. Terkejut, Gagarangan kehilangan konsentrasi sekedip mata. Namun, ketika ia ingin membalas, ternyata keris Lembu Sora telah tertanam di bawah dagu Gagarangan. Tak lama kemudian, Gagarangan roboh dan prajurit Lembu Sora pun merengsek prajurit Tuban.